Pernahkah kita bertanya dalam hati, seberapa besar cinta Rasulullah kepada kita, umatnya? Dan apakah cinta kita kepada beliau sudah sebanding? Hari ini, izinkan kami mengajakmu merenung tentang satu kisah yang menggambarkan betapa dalam cinta Rasulullah kepada kita. Cinta yang membuat beliau menangis, bahkan pingsan, semata-mata karena tak ingin umatnya masuk neraka. Pada suatu hari yang hening, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk merenung hingga tiba-tiba malaikat Jibril turun dari langit dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Rasulullah memandang Jibril lalu bertanya dengan penuh keheranan, "Ada apa gerangan, wahai Jibril? Engkau tampak sangat gelisah dan tak seperti biasanya." Jibril menjawab dengan suara berat, "Wahai Muhammad, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalakan api neraka dengan kobaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Panasnya membakar langit dan semua malaikat di langit gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami belum pernah menyaksikan kemurkaan Allah seperti ini." Rasulullah terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, "Apakah ini pertanda akan datangnya kiamat, Jibril?" Jibril menjawab, "Belum, wahai Muhammad. Namun hari ini adalah hari di mana Allah menampakkan kedahsyatan nerakanya. Dan aku datang kepadamu hanya karena satu alasan. Aku datang untuk bertabaruk, untuk mengambil berkah dari kasih sayang Allah kepadamu, wahai Muhammad. Engkau adalah kekasihnya. Engkau adalah rahmat bagi seluruh alam. Mungkin dengan keberadaanmu, Allah akan memberikan rahmatnya." Nabi yang mulia itu pun bertanya lagi dengan hati yang penuh kekhawatiran, "Wahai Jibril, ceritakanlah padaku, seperti apa sebenarnya neraka itu?" Maka Jibril pun menggambarkan neraka dengan suara yang bergetar. Neraka itu terdiri dari 7 tingkatan, wahai Muhammad. 7 lapisan yang sangat dalam dan sangat panas. Setiap lapisan dipisahkan oleh jarak sejauh perjalanan 70 tahun. Dan semakin ke bawah, semakin panas, semakin pedih siksanya. Tingkat pertama diciptakan untuk orang-orang munafik. Mereka yang berpura-pura beriman, namun hatinya penuh kebencian terhadap Islam. Tingkat kedua untuk para penyembah berhala. Mereka yang menyekutukan Allah dengan patung-patung buatan tangan manusia. Tingkat ketiga dihuni oleh penyembah matahari dan bintang-bintang. Tingkat keempat adalah tempat bagi orang Majusi yang menuhankan api dan tidak mengenal tauhid. Tingkat kelima diperuntukkan bagi kaum Yahudi yang mengingkari nabi-nabi mereka. Tingkat keenam untuk kaum Nasrani yang menuhankan manusia dan menyimpang dari ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Rasulullah mendengarkan dengan seksama hingga tiba saatnya beliau bertanya, "Lalu, wahai Jibril, siapa yang menempati tingkat yang ketujuh, yang paling bawah, yang paling mengerikan?" Jibril tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah muram. Ia menunduk, tak sanggup menatap wajah Rasulullah. Pertanyaan itu diulang oleh Rasulullah beberapa kali. Namun Jibril tetap tak menjawab. Rasulullah pun mendesak, "Aku ingin tahu, Jibril. Sampaikan kepadaku, siapa yang akan masuk ke lubang neraka yang paling bawah itu?" Dengan suara yang tertahan, akhirnya Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sungguh berat aku mengatakannya, tapi itu adalah umatmu, mereka yang mengaku mengikuti ajaranmu, tetapi hidup bergelimang dosa besar dan tidak sempat bertaubat hingga ajal menjemput." Mendengar itu, seketika tubuh Rasulullah lemas, air matanya jatuh deras. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Beliau jatuh pingsan seketika. Jibril segera menangkap tubuh Rasulullah, lalu memeluk dan meletakkan kepala beliau di pangkuannya. Malaikat Jibril menangis bersama beliau. Tak sanggup melihat kekasih Allah yang begitu sedih karena memikirkan nasib umatnya. Saat Rasulullah tersadar, air matanya tak berhenti mengalir. Beliau langsung sujud, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam isak tangisnya, beliau memohon, "Ya Allah, ummati, ya Rob,
Ummati, ummati, ummati. Kalimat itu terus terucap dari bibir Rasulullah. Sujudnya begitu lama. Beliau tidak bangkit dari tempat sujud itu, kecuali setiap kali Bilal memanggil azan dan beliau berdiri untuk menjadi imam sholat. Setelah itu, beliau kembali sujud dan menangis lagi, merintih dalam kesedihan karena membayangkan umatnya yang tersiksa di neraka. Hari pertama berlalu, hari kedua pun demikian, hingga masuk hari ketiga. Sahabat Abu Bakar datang, mengetuk pintu rumah Rasulullah, memanggil dengan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Namun, tak ada jawaban. Abu Bakar menangis di depan pintu. Di jalan, ia bertemu Umar bin Khattab dan menceritakan apa yang terjadi. Umar pun mendatangi rumah Rasulullah, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada jawaban. Umar pun menangis di jalan. Saat itu, mereka bertemu dengan Salman Al-Farisi. Salman tidak berkata banyak. Ia langsung pergi menuju rumah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah. Dengan tergesa, Fatimah berlari menuju rumah sang ayah. Ia mengetuk pintu dan memberi salam. "Assalamu alayka ya abata." Suara lembut Fatimah menembus kesedihan Rasulullah. Beliau pun bangkit, membuka pintu. Fatimah terkejut. Wajah ayahnya sangat pucat, tubuhnya kurus, mata beliau sembab karena tangis yang tak kunjung berhenti. Fatimah langsung memeluk ayahnya dan menangis. "Wahai ayah, apa yang terjadi? Apa yang membuatmu begini sedih?" Rasulullah memandang putrinya dengan penuh kasih, lalu berkata, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku. Bagaimana mungkin aku tidak menangis ketika Jibril memberitahuku bahwa ada di antara umatku yang akan masuk ke neraka karena dosa-dosa besar mereka? Bagaimana aku bisa tenang sedangkan aku telah berjuang untuk mereka siang dan malam?" Subhanallah. Inilah cinta Rasulullah kepada kita, umatnya. Cinta yang tulus, yang tidak pernah mengharap balasan. Cinta yang membuat beliau menangis, pingsan, hingga tidak makan dan tidur, hanya karena takut akan nasib kita di akhirat kelak. Sahabatku, jika Rasulullah begitu mencintai kita, bagaimana mungkin kita tidak mencintai beliau? Bagaimana mungkin kita masih enggan bersalawat? Bagaimana mungkin kita enggan bertaubat dan masih asyik bergelimang dosa? Mari kita cintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta. Cinta yang membuat kita mengikuti sunnahnya. Cinta yang membuat kita malu untuk berbuat maksiat. Cinta yang membuat lisan kita tak pernah lepas dari sholawat. Karena siapa yang mencintai pasti akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Semoga dengan cinta kita kepada beliau, kita pun layak untuk mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan semoga Allah menjaga kita dari api neraka dan mengangkat kita menjadi umat yang mendapatkan rahmat, bukan laknat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan salammu kepada kekasihmu, Nabi kami tercinta. Semoga kisah ini menginspirasi sahabat semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk berbagi kebaikan.